Geng, hari ini pembahasan gua ini berkenaan dengan apa yang lagi rame lah gitu ya. Sekarang kan di Indonesia kita lihat sedang heboh banget demo di mana-mana ya, orang-orang berunjuk rasa karena permasalahan gaji DPR dan tunjangan DPR. Nah, kalau berbicara tentang DPR, pejabat Indonesia ya, rasa-rasanya nggak mungkin terlepas dari kata korupsi. Nama Nur Afifah Balqis belakangan menjadi sorotan karena menjadi koruptor termuda dengan usia 24 tahun. Kejaksaan Agung menetapkan 16 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi di perusahaan plat merah PT Timah. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 11,8 triliun rupiah dari penanganan perkara tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas ekspor CPO, dan turunannya. Seretnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel dalam kasus korupsi atas dugaan pemerasan telah mencoreng Kabinet Merah Putih. Tim Pemberantasan Korupsi tengah membidik sosok pemberi perintah dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Dan memang ya, tingkat korupsi di negara kita gila-gilaan. Dan bahkan kita sampai bosan gitu mendengar pemberitaan tentang korupsi. Nah, apalagi baru-baru ini ya, kita mendapatkan informasi mengenai ada seorang anak muda yang mana dia ini bergabung ke dalam jajaran pemerintahan, yang mana kita pikir dengan dia yang masih muda, kritis, dia tidak akan ikut-ikutan yang udah boomers gitu ya, untuk ikut korupsi juga, ya kan? Yang mana kita pikir dengan dia sebagai anak muda dia akan mewakili generasi-generasi bangsa gitu, amanah gitu, ya. Ternyata enggak juga, ngelihat duit langsung ijo matanya dan melakukan korupsi lagi. Dan dia ini menjadi koruptor termuda kabarnya di negara kita Indonesia. Namanya itu adalah Nur Afifah Balqis. Dia anak muda yang sempat menjabat sebagai bendahara umum DPC Partai Demokrat di Balikpapan. Dia dijuluki sebagai koruptor termuda yang pernah ditangkap oleh KPK. Nah, usianya adalah 24 tahun. Kebayang tuh, 24 tahun udah jadi koruptor. Dan Nur Afifah Balqis ini sudah terlibat di dalam kasus suap bareng dengan Bupati Penajam Pasir Utara atau PPU yang bernama Abdul Ghafur Masud. Mereka ditangkap di dalam operasi tangkap tangan di sebuah mall yang ada di Jakarta dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar 1 miliar rupiah dan saldo rekening ratusan juta rupiah. Terus selain itu, gaya hidupnya juga glamor di media sosial juga bikin publik tuh jadi makin penasaran dan geram gitu. Di video kali ini kita bakal bahas tuntas siapa sebenarnya sosok dari Nur Afifah Balqis ini. Gimana dia bisa terlibat di dalam kasus korupsi yang besar, kronologinya seperti apa, dan siapa saja yang terlibat di dalam kasus ini. Terus geng, nanti kita juga akan ngebahas nih, gak cuma Nur Afifah Balqis doang ternyata yang menjadi koruptor termuda di muka bumi ini. Ada kasus-kasus lain juga yang menjadi sorotan publik, yaitu salah satunya kasus dari Jessel Korea, yaitu mantan wali kota termuda di Fall River, Amerika Serikat yang karir politiknya naik turun kayak roller coaster gitu ya, dari mulai startup teknologi sampai kasus korupsi yang menyerat dia. Kisahnya benar-benar dramatis dan dia juga menjadi salah satu koruptor termuda. Nah, lalu nanti kita juga bakal membahas Syed Saddiq Syed Abdurrahman, yaitu politisi termuda Malaysia yang dikenal vokal, idealis, ya, dan sempat menjadi menteri termuda di negara tersebut. Dia benar-benar yang kayak seolah-olah tuh bersih banget. Nah, tapi dia malah terjerat kasus hukum juga. Nah, buat kalian penasaran dengan cerita ini, langsung aja nih kita bahas secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, untuk pembahasan yang pertama kita mulai dulu nih dengan pembahasan koruptor termuda di Indonesia, yaitu Nur Afifah Balqis. Jadi geng, Nur Afifah Balqis ini lahir tahun 1997. Dia ini berasal dari Balikpapan, Kalimantan Timur, yang saat ini usianya sudah menginjak 28 tahun. Nah, biar gak kepanjangan ya,
kita panggil aja namanya Balkis gitu ya. Berdasarkan pencarian gue nih geng, di berbagai sumber di internet, Balkis ini tumbuh besar di Balikpapan, tapi dia menyelesaikan masa SMA-nya di Jakarta. Setelah lulus SMA, dia masuk ke dalam Universitas Bina Nusantara atau BINUS dengan mengambil program studi ilmu hukum. Namun dia setelah itu mengundurkan diri pada tahun 2016 dan melanjutkan kuliah di Balikpapan. Di Balikpapan, dia ini berkuliah lagi di Universitas Mula Warman pada tahun 2018 dengan mengambil program studi S1 ilmu hukum. Saat dia terjerat kasus, ya, Bilkis ini udah memasuki tahun keempat di jenjang perkuliahannya dan tinggal mengajukan tugas akhir. Nah, entah kuliahnya selesai atau enggak ya pada saat itu, yang jelas IPK-nya juga nggak bisa dibilang kecil nih, yaitu IPK-nya adalah sebesar 3,48 dan prestasi akademisnya juga bagus banget. Jadi dia ini orang pintar. Nah, berdasarkan kesaksian dari teman-teman seangkatannya Balkis di kampus, Balkis disebut sebagai mahasiswi yang selalu mengenakan hijab dan semua orang mengenal dia sebagai sosok yang supel, aktif di dalam kegiatan sosial gitu. Bahkan dia juga terkenal cukup royal, suka mentraktir teman-temannya, dan dia juga cukup populer di kampusnya. Jadi memang bisa dikatakan punya nama lah di sana. Selain itu, Balkis ini juga memiliki karir politik sebagai bendahara umum DPC Demokrat Balikpapan. Namun yang jadi pertanyaannya, gimana bisa seseorang yang belum lulus kuliah bisa dapat jabatan setinggi itu? Ya kan? Aneh juga gitu. Nah ternyata geng, berdasarkan informasi dari mantan pengurus Partai Demokrat yang ada di Balikpapan, ternyata Balkis ini sudah jadi bendahara partai sekitar tahun 2017 atau 2018. Nah mantan pengurus Partai Demokrat ini menyebutkan kalau Balkis tidak merintis karirnya dari bawah, tapi justru langsung menggantikan bendahara yang sebelumnya. Kenapa bisa langsung digantikan? Ya, keterangan lain dari kerabatnya Balkis dikatakan dia ditunjuk sebagai bendahara partai karena memiliki hubungan keluarga geng dengan Bupati Penajem Pasir Utara, yaitu Pak Abdul Ghafur. Kabarnya sih kayak gitu. Nah, jadi kenapa dia ini bisa langsung jadi bendahara partai padahal lulusnya aja belum? Ya berkarir dari bawah juga enggak, yaitu semua karena memiliki hubungan keluarga dengan pejabat di sana. Alias bisa dikatakan ini adalah privilege gitu. Nah, dan disinilah yang menyebabkan dia ya terjerat ke dalam kasus korupsi ketika dia bekerja untuk Abdul Ghafur. Terus geng, di dalam kasus ini ada 6 tersangka yang ditangkap oleh KPK. Di antaranya adalah Abdul Ghafur Masud selaku Bupati Penajem Pasir Utara atau PPU. Terus ada Balkis selaku Bendahara Demokrat Balikpapan. Terus ada Mulyadi selaku PLT Sekda PPU. Terus ada Edi Hasmoro selaku Kadis PU PPU. Terus ada Jusman selaku Kabid Disdikpora PPU. Terus ada Ahmad Zuhdi alias Yudi selaku pihak swasta. Lalu gimana awal mula kasus ini bisa terungkap? Jadi geng, semuanya itu berawal dari tanggal 11 Januari tahun 2022. Di saat itu, orang kepercayaan dari Abdul Ghafur, si Pak Bupati, itu ada yang bernama Nis Puhadi alias Ipuh. Dia mendapatkan perintah dari Abdul Ghafur untuk melakukan pengumpulan sejumlah uang dari beberapa kontraktor melalui Mulyadi, Jusman, dan staf di Dinas PUPR Kabupaten Penajam Pasir Utara di salah satu kafe yang ada di kota Balikpapan dan di daerah sekitar Pelabuhan Semayang Balikpapan. Uang tersebut berbentuk tunai dengan total sekitar 950 juta rupiah geng. Nah setelah uang itu terkumpul, Ipuh ini melaporkan kepada Abdul Ghafur bahwa uang siap untuk diserahkan kepada dia. Dan Abdul Ghafur kemudian memerintahkan Ipuh agar uang tersebut langsung dibawa ke Jakarta. Nah keesokan harinya, tepatnya di tanggal 12 Januari tahun 2022, KPK mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diduga sudah ada kesepakatan sebelumnya dan diberikan oleh para rekanan yang mengerjakan proyek serta perizinan usaha di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, di sini nih gue agak lucu aja ya kalimatnya tuh kayak laporan dari masyarakat. Bisa-bisanya masyarakat tahu ada korupsi gitu. Tapi ya kita nggak tahu lah ya. Yang namanya cara pihak KPK bekerja ya kita nggak tahu. Terus geng,
Mendapatkan laporan tersebut ya, pihak KPK langsung bergerak dan berpencar ke beberapa lokasi untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Ada yang bergerak di wilayah Jakarta, ada juga yang langsung bergerak di Kalimantan Timur. Nah, setibanya tim KPK di Jakarta ya, si Ipuh tadi dijemput oleh seseorang dengan inisial RK dan mendatangi rumah Abdul Ghafur di wilayah Jakarta Barat untuk menyerahkan uang yang dia bawa. Gak lama kemudian, Abdul Ghafur ini mengajak Ipuh serta Balkis untuk bersama-sama mengikuti agenda yang dibuat oleh Abdul Ghafur di Jakarta. Nah, setelah itu mereka sama-sama pergi ke salah satu mall yang ada di wilayah Jakarta Selatan dengan membawa uang sebesar 950 juta rupiah tadi. Nah, kemudian Abdul Ghafur memerintahkan Balkis untuk menambahkan uang sejumlah 50 juta rupiah dari uang yang ada di rekening bank miliknya tadi. Karena kalau ditambah 50 juta ya totalnya menjadi 1 miliar dan uang tersebut dimasukkan ke dalam tas koper yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Balkis. Terus geng, saat mereka bertiga berjalan keluar dari lobi mall, tim KPK di saat itu langsung mengamankan mereka serta pihak-pihak yang lain. Nah, gak lupa juga uang tunai yang dibawa oleh mereka ini, yaitu sejumlah 1 miliar tadi ya, ikut diamankan. Bersamaan dengan itu, tim KPK juga ikut mengamankan beberapa pihak di Jakarta, yaitu yang bernama Mulyadi dan inisial WL serta Ahmad Zuhdi. Nah, sementara untuk tim KPK yang ada di Kalimantan Timur, mereka mengamankan ya seseorang yang berinisial SP, Ade, Jusman dan juga Edi Hasmoro. Nah, selain itu juga ditemukan ada uang yang disimpan di dalam rekening bank miliknya Balkis, yaitu sejumlah 447 juta rupiah yang diduga ini adalah uangnya si Abdul Ghafur yang diterima dari para rekannya. Nah, tim KPK juga mengamankan sejumlah barang belanjaan yang mereka bawa ke kantor KPK untuk kemudian diperiksa semuanya. Terus geng, berdasarkan keterangan dari Alexander Marwata selaku wakil ketua KPK, di dalam kasus ini Mulyadi, Edi, serta Jusman itu diduga diperintahkan oleh Abdul Ghafur untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di Kabupaten PPU. Di tahun 2021 geng, pemerintah Kabupaten PPU itu mengagendakan beberapa proyek pengerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan nilai kontrak sekitar 112 miliar. Kemudian Abdul Ghafur juga diduga menerima sejumlah uang atas penerbitan beberapa perizinan, antara lain perizinan hak guna usaha lahan sawit dan perizinan Bletch Plan atau pemecah batu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU. Dan gak cuma itu geng, Abdul Ghafur ini juga diduga menerima uang 1 miliar rupiah dari Ahmad Zuhdi selaku pihak swasta yang mengerjakan proyek jalan dengan nilai kontrak sebesar 64 miliar rupiah di Kabupaten PPU. Nah, di dalam kasus ini Balkis juga memiliki peran yang gak kalah penting nih ya. Jadi si Balkis alias si koruptor termuda ini, menurut penyelidikan yang dilakukan oleh KPK, uang hasil korupsi yang mereka dapat disimpan di rekening pribadi milik Balkis yang kemudian digunakan untuk kepentingannya Abdul Ghafur. Jadi kayak Balkis inilah yang ngatur uang-uang hasil korupsi itu. Lalu geng, setelah pemeriksaan intensif dari 11 orang yang diamankan oleh KPK, ya KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka, yaitu Abdul Ghafur, Nur Afifah Balkis, Mulyadi, Edi Hasmoro, Jusman dan Ahmad Zuhdi yang terdiri dari pemberi dan penerima suap. Nah, terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan juga. Jadi mereka ini kayak ngambil uang tuh kayak dari izin-izin yang ada di Kalimantan sana. Nah, misalkan kayak mau bikin usaha atau pembukaan lahan. Nah, izinnya harus ke mereka dan itu harus bayar. Abdul Ghafur, Nur Afifah dan 4 orang lainnya dijerat dengan pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana sudah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, sementara Ahmad Zuhdi itu dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor. Dan para tersangka itu langsung ditahan di beda-beda tempat. Nah, Balkis dan Abdul Ghafur ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK, sementara Mulyadi di Rutan Polres Jakarta Timur, lalu Edi Hasmoro dan Jusman di Rutan Polres Jakarta Pusat, dan Ahmad Zuhdi di Rutan KPK
pada Pomdam Jaya Guntur. Di tanggal 26 September 2022, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor yang ada di Samarinda itu menjatuhkan vonis terhadap Balkis yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara serta denda sebesar 300 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Nah, vonis tersebut lebih ringan, geng, dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang menuntut 6 tahun penjara. Dan informasi terakhirnya, Balkis di saat ini sedang menjalani masa hukuman di Lapas Perempuan Tenggarong. Nah, jadi sampai saat sekarang ini si koruptor muda, cewek lagi gitu ya, sedang mendekam di penjara, menjalani masa hukuman atas perbuatannya, geng. Itu dia, geng, cerita seputar Nur Afifah Balkis, koruptor termuda Indonesia yang bikin kita semua jadi geleng-geleng kepala. Dari kasus ini kita jadi belajar ya bahwa korupsi itu bisa menyusup di usia berapapun dan penting banget buat terus jaga integritas sejak dini. Ceritanya nggak berhenti sampai di sini aja, geng. Masih banyak kisah seru lain yang bakal kita bahas ya. Nah, kali ini kita akan bergeser ke sebuah cerita masih tentang kasus koruptor muda juga. Dan ini dari negara lain, yaitu Amerika Serikat ya. Kita agak jauh dulu nih kita bahasnya ya. Yaitu kisah dari Jessel Correia. Atau kalau yang gue tahu itu ucapannya adalah Jessel Correia. Tapi kita sesuai ejaan orang Indonesia aja. Oke? Kita bahas. Jadi, geng, yang selanjutnya akan kita bahas adalah tentang seorang wali kota asal California, Amerika Serikat yang bernama Jessel F. Correia II atau 2 gitu ya, atau yang lebih dikenal dengan nama Jessel Correia. Dia ini adalah seorang pria yang lahir pada tanggal 11 Desember tahun 1991. Nah, gue bahas dulu nih, bagaimana dia berkarir di bidang politik. Nah, jadi dia ini sudah memiliki cita-cita ingin bisa berkecimpung di dalam perpolitikan Amerika, yang mana neneknya merupakan seorang imigran asal Portugal di saat itu. Nah, suatu hari ketika dia masih kecil, neneknya itu pernah bilang kalau di masa depan Jessel ini bisa menjadi seorang presiden Amerika. Dan ibunya Jessel juga pernah bercerita kalau keluarganya hampir pindah dari Fall River, kota di mana Jessel ini dilahirkan. Dan rencananya pindahnya itu pada saat Jessel ini masih duduk di bangku sekolah menengah. Namun rencana tersebut ternyata batal karena Jessel ini bersikeras agar mereka tetap tinggal di sana karena dia memiliki mimpi untuk bisa menjadi seorang wali kota di Fall River tersebut. Ya, manifesting gitu ya, impian ke depan. Dan mimpinya untuk bisa mengendalikan atau mengatur sebuah kota sepertinya dipengaruhi oleh permainan yang sangat dia sukai ketika dia masih kecil, yaitu game SimCity. Kalau kalian tahu permainan The Sims, nah, kalau The Sims itu kan kita buat karakter dan kita mainkan karakternya itu seperti yang kita inginkan. Dia mau kerja jadi apa, menikah dengan siapa, atau punya anak berapa. Nah, sementara SimCity itu adalah sebuah game yang berfokus untuk membuat sebuah kota. Jadi kita bakal mengatur beberapa banyak rumah, gedung, dan sarana-sarana lain di kota yang akan kita bangun di dalam game tersebut. Yang mana secara nggak langsung berarti seseorang akan belajar menjadi seorang arsitek atau jagonya tata ruang kota gitulah, kurang lebih. Saat dia duduk di bangku SMA, Jessel ini udah sangat aktif di dalam komunitas. Bahkan dikatakan Jessel ini mengikuti banyak komunitas dibandingkan teman-teman seusianya. Dia mengambil banyak peran kepemimpinan di Bold Coalition, yang mana sebuah organisasi yang berfokus untuk mengkampanyekan dan mengedukasi perihal anti narkoba. Dan ketika menginjak usia 14 tahun, dia udah mendapatkan penghargaan dari wali kota atas kontribusinya dia, dan itu berlanjut sampai dia berusia 17 tahun, yang mana dia dinobatkan sebagai pemuda terbaik Fall River. Rasa percaya dirinya itu begitu besar sampai dia itu ikut menjadi moderator di dalam debat calon wali kota, serta mempersembahkan piagam hak pemuda kepada wali kota yang bernama Robert Correia. Nah, dia juga sudah memimpin asosiasi warga North End 2 tahun sebelum dia dikatakan cukup umur untuk bisa kayak nyetir mobil atau ya dianggap dewasa lah di saat itu. Nah, jadi dia ini udah pandai banget dalam memimpin sebuah lembaga di umurnya yang masih cukup muda di saat itu. Dan jiwa kepemimpinan dia sangat menonjol, geng. Dan Jessel kemudian melanjutkan pendidikannya ke Providence College. Nah, karena emang ya pintar banget. Jessel lulus pada tahun 2013. Baru aja lulus dari perguruan tinggi, Jessel membawa ambisinya tersebut ke tingkat yang lebih serius lagi. Dia mendirikan dan memimpin sebuah perusahaan di Fall River yang bernama 104 Business Academy, yang mana dia sendiri menyebut hal ini sebagai inkubator bisnis.
Nah, maksudnya itu perusahaan yang J-Seal dirikan ini menyediakan ruang kantor, fasilitas, serta layanan lain untuk perusahaan startup di sebuah pabrik tua yang sudah dialihfungsikan. Pabrik tersebut berlokasi di Anawan Street, dan J-Seal mengatakan dengan berdirinya perusahaan tersebut, dia berharap dia bisa menampung sekitar 100 bisnis di sana di dalam 3 tahun. Nah, tapi sayangnya geng, 3 tahun kemudian 104 ini justru bangkrut dan tidak bisa bertahan. Ya, tapi yang penting J-Seal udah mencoba. Namun geng, bangkrutnya perusahaan tersebut tidak menghentikan mimpinya dia untuk menjadi orang besar di daerahnya. Gak lama setelah perusahaannya itu bangkrut, J-Seal ini bersama teman-temannya yang lain mulai mengembangkan sebuah aplikasi di handphone yang diberi nama Snowball, yang nantinya bakal memiliki peran yang sangat krusial di dalam perjalanan hidupnya J-Seal. Terus geng, di tahun yang sama, J-Seal secara tiba-tiba mengajukan diri sebagai calon anggota Dewan Kota Fall River. Nah, publik di saat itu merasa kaget dengan kabar pencalonan J-Seal ini, karena sebelumnya J-Seal ini gak pernah punya pengalaman di bidang politik negara secara langsung. Dia cuma terlibat di dalam komunitas-komunitas atau acara di daerahnya aja. Namun J-Seal percaya diri geng dengan menunjukkan pengalamannya dia sebagai seorang pengusaha muda yang mampu menjadi bagian dari anggota Dewan Kota. Dan pencalonannya dia tersebut bahkan mendapatkan dukungan dari Dewan Redaksi Media Herald News. Nah, tapi geng, di pemilu yang dilangsungkan pada bulan November 2013, J-Seal ini gak terpilih menjadi Dewan Kota, yang hasilnya ya selisihnya tipis gitu. Ada 9 kursi yang diperebutkan untuk menjadi Dewan Kota, sementara J-Seal menempati peringkat ke-10 sehingga dia tidak bisa terpilih jadi Dewan Kota lagi geng. Nah, cuma sepertinya keberuntungan sedang berpihak kepada dia di saat itu, karena beberapa minggu kemudian salah satu dari anggota Dewan Kota yang terpilih bernama Katie Ann Viveros itu peraih suara terbanyak dalam pemilu, ditunjuk oleh wali kota yang bernama Will Flanagan untuk menjadi administrator kota. Katie pun akhirnya mengiyakan sehingga ada 1 kursi yang kosong. Nah, secara otomatis J-Seal yang berada di peringkat 10 menjadi anggota dewan karena ada 1 bangku yang kosong. Di usia 22 tahunnya ini, J-Seal pun secara resmi menjadi bagian dari pemerintahan kota Fall River di saat itu. Sekitar setahun kemudian, terjadilah gejolak politik di Fall River, geng. Wali kota Fall River, yaitu Will Flanagan, menghadapi sebuah petisi yang disebut dengan petisi recall, yaitu pemecatan terhadap dia melalui inisiatif warga. Hal ini disebabkan karena warga di Fall River yang gak puas terhadap kinerjanya Flanagan ini. Akhirnya, di suatu waktu, ketika Flanagan ini menghadapi tuntutan dari warga, dia memanggil J-Seal ke sebuah pertemuan rahasia ketika sudah larut malam di saat itu di sebuah tepi laut yang ada di Fall River. Nah, masih belum jelas tuh sampai saat ini apa tujuan Flanagan ini untuk bertemu dengan J-Seal. Apakah untuk meminta dukungan kepada dia atau justru mengancam J-Seal. Nah, namun geng, berdasarkan informasi yang beredar, pada satu momen tertentu Flanagan ini menunjukkan sebuah pistol kepada J-Seal. Banyak yang mempertanyakan juga mengapa Flanagan ini menunjukkan pistol tersebut kepada J-Seal. Apakah untuk mengancam dia atau apa gitu? Atau justru cuma untuk gertak doang? Nah, akhirnya pada tanggal 8 September 2014, J-Seal memutuskan untuk menceritakan pengalamannya dia ini ketika dia bertemu dengan Flanagan. Dia ceritakan ke publik, yang mana di dalam ceritanya itu, dia menuduh Flanagan berusaha untuk mengintimidasi dia agar tidak mendukung petisi recall yang diinisiasikan oleh warga ini. Penyelidikan pun resmi diluncurkan untuk mengusut kasus tersebut sampai bulan Mei 2015. Tapi geng, Flanagan tidak pernah didakwa di dalam kasus ini. Baik Flanagan maupun J-Seal saling menggugat satu sama lain secara perdata, yang akhirnya diselesaikan dengan kesepakatan yang terjadi pada tanggal 21 Agustus 2015. Rincian dari kesepakatan tersebut tidak pernah diungkap ke publik. Dari sinilah karir dan citra J-Seal langsung meroket. Nah, bukannya berdampak buruk ke J-Seal, perseteruan antara dia dengan Flanagan justru membuat citra politiknya J-Seal ini jadi baik di mata publik. Lawan-lawan politiknya ya jadi memihak kepada J-Seal semua. Dan J-Seal yang sebelumnya cuma anggota dewan baru, masih anak bawang lah, masih muda, dengan cepat berubah menjadi public figure atau figur politik terkenal di Fall River. Nah, instan. Gak cuma karir politiknya dia aja geng yang melesit, tapi bisnisnya yaitu Snowball juga sama. Pada tanggal 19 Mei, setelah melakukan development yang diketahui sampai menghabiskan ratusan ribu dolar investasinya, aplikasi Snowball ini akhirnya selesai dikerjakan. Aplikasi tersebut dibuat untuk menghubungkan pengguna dengan bisnis lokal. Apple pun menyediakan aplikasi tersebut dengan tersedia di App Store, walaupun sekarang aplikasinya udah gak ada ya geng di App Store. Nah, pada tanggal 4 Juni 2015 ya, J-Seal mengadakan pesta peluncuran
peluncuran Snowell ini di sebuah restoran yang ada di tepi laut Fall River. Ada lebih dari 100 orang yang hadir di acara tersebut. Hanya 2 hari setelahnya, Jezil mengumumkan kalau dia akan mencalonkan diri sebagai wali kota melawan Sam Sutter dengan background dirinya sebagai wirausaha, yaitu seorang yang berada di luar background politik dan usianya yang masih muda. Dia percaya diri untuk mencalonkan diri di saat itu. Di tanggal 15 Juni, Jezil ini resmi menandatangani dokumen pencalonan untuk ikut di dalam pemilihan. Dan selama kampanye, Jezil membawa narasi akan adanya perubahan dan gagasan baru, dan dia memiliki visi untuk memimpin kota seperti sebuah bisnis katanya, yang mana narasinya ini mulai mendapatkan dukungan dari warga Fall River. Singkat cerita, di tanggal 4 November 2015, Jezil pun menang melawan Sutter dengan memperoleh suara sebesar 52%. Dan di saat itu, usia Jezil baru 23 tahun dan menjadi wali kota termuda di dalam sejarah Fall River. Jezil pun akhirnya dilantik menjadi wali kota pada tanggal 4 Januari 2016. Tapi geng, belum lama setelah dia dilantik, Jezil mulai mendapatkan tuduhan soal kronisme, yaitu praktik yang mengangkat atau menguntungkan teman, kerabat, atau orang dekat di dalam posisi penting. Ya, itu istilahnya tuh KKN lah, ya. Kayak keluarganya atau orang-orang terdekatnya tuh dijadiin bupati, dijadiin wali kota atau apalah kayak gitulah kurang lebih. Nah, soalnya ada teman SMA-nya dia yang sekaligus rekannya di Snowell yang bernama Christopher Paraino itu tiba-tiba diangkat menjadi kepala staf dengan gaji yang luar biasa tinggi. Nah, awalnya dia mengundurkan diri pada bulan Mei, tapi dia dipekerjakan lagi di posisi yang berbeda 2 tahun kemudian. Nah, terus ada mantan mentornya yang namanya Michael Aguirre, yang mana dia diangkat menjadi koordinator pencegahan penyalahgunaan zat dengan gaji yang cukup tinggi juga. Nah, terus Dewan Kota di saat itu sempat menolak pengangkatannya si Michael ini, tapi Jezil secara sengaja mengubah deskripsi pekerjaannya Michael dan tetap mempekerjakan dia tanpa persetujuan dari Dewan. Michael kemudian ya karena malu mungkin diomongin, mau gak mau mengundurkan diri pada bulan Juni 2017 karena dia disorot ya, sebab diduga menggunakan orang dalam lah, yaitu si Jezil untuk mendapatkan jabatan, dan dia sempat membeli barang-barang mewah tapi menggunakan atas nama orang lain. Dan dia dituduh menghabiskan ribuan dolar dana hibah untuk perjalanan mewah ke New York, termasuk 4 malam di Ritz-Carlton dengan layanan kamar dan menyewa mobil mahal, mobil mewah. Nah, di saat itu citra Jezil langsung tuh berubah 180 derajat nyungsep, dan meskipun dia mendapatkan banyak kecaman di saat itu, Jezil tetap menunjukkan diri sebagai seorang pemimpin Fall River. Dia menerapkan gaya kepemimpinan yang agak dominan, merombak beberapa departemen, bahkan bersaing dengan Dewan Kota, dan dia memutuskan untuk memprivatisasi pengumpulan sampah, terus memberhentikan beberapa staf dan menjual armada truk milik kota yang memicu kemarahan Teamsters sebagai serikat pekerja dan Dewan Hubungan Tenaga Kerja Negara Bagian. Jadi kayak dia itu membuat keputusan sepihak lah untuk kebijakan di kota tersebut. Jezil juga mendorong proyek perbaikan tata kota, menginvestasikan $100,000 dana kota untuk kampanye pemasaran yang menghasilkan logo baru, slogan baru, dan sebuah video promosi berdurasi 30 detik yang dia buat. Jadi di dalam hal ini kayak dana kota itu digunakan untuk hal-hal yang gak penting untuk citranya dia gitu. Dan mulai dari sini banyak yang melihat kalau Jezil ini ketika menjadi wali kota malah semena-mena. Lalu di bulan Maret 2017 di dalam sebuah pidato, Jezil memuji pekerjaan dari Fall River Office of Economic Development atau yang disingkat dengan FROD. Nah, tapi 3 minggu kemudian situasinya malah berubah, geng. Jezil justru ingin membatalkan kontrak kota dengan FROD ini, dan ini membuat Jezil dengan FROD akhirnya berselisih, dan warga jadi kayak bingung gitu, ini apa sih maunya nih bocah? Kok pas jadi pemimpin semena-mena banget? Bener-bener terlihat sisi kalau dia itu masih bocah banget gitu. Sesuai dengan umurnya, egonya jalan banget gitu. Akhirnya di tanggal 27 April 2017 di dalam rapat tahunan Dewan Fraud, Frank Marcion selaku Presiden Fraud itu menyebut kalau Jezil menargetkan Fraud karena dia sedang diselidiki oleh FBI terkait urusannya dia dengan Snowell. Dan Jezil diduga meyakini kalau ada seseorang dari Fraud yang bekerja sama dengan FBI untuk menyelidiki dia. Jadi dia kayak trust issue, makanya dia benci sama Fraud ini. Dan Jezil sendiri mengaku tidak tahu soal penyelidikan tentang dia dan FBI. Dan dia ketika dituduh itu ya dia nolak komentar lah. Dia nganggap kayak enggak kok, gue
nggak benci sama Freud karena ada penyelidikan FBI gitu. Kayak dia membantah hal itu. Lalu geng, ada tuduhan lain yang diberikan oleh David Cabeceras, seorang dokter gigi yang mana pada tanggal 28 April 2017 yang mengatakan antara bulan April 2014 sampai Agustus 2015 dia sudah menginvestasikan sebesar $80.750 ke Snowell, namun Jezil menyalahgunakan uang tersebut. Tuduhan ini dibantah oleh Jezil dan dia bilang kalau dia udah nggak lagi menjabat sebagai CEO Snowell sejak tahun 2016 karena sudah menjadi wali kota dan sudah menyerahkan jabatan tersebut kepada seseorang. Nah, Jezil tidak menjelaskan kepada siapa jabatan CEO itu dia serahkan. Cuma geng, ketika itu Jezil masih tercatat sebagai pejabat perusahaan dan semua informasi kontak di aplikasi maupun situs web Snowell tertulis namanya Jezil. Setelah berbulan-bulan menyangkal dan tidak mengakui, pada tanggal 7 September 2017, Jezil akhirnya mengakui bahwa dia sedang menjadi objek penyelidikan FBI terkait perusahaannya bernama Snowell dan dia sebenarnya masih menjadi CEO dari perusahaan itu. Di saat itu, dia juga nggak membantah kalau para investor tidak mendapatkan keuntungan dari $330.000 yang dihabiskan untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Dan alasan dari Jezil ini, dia mau menjual perusahaan itu ke perusahaan besar lain. Terus singkat cerita nih geng, pada tanggal 28 Januari 2018 ada sebuah dana yang dikumpulkan untuk pembelaan hukum Jezil melalui Office of Campaign and Political Finance, yang mana pada saat itu publik nggak tahu apa tuntutan yang diberikan kepada Jezil. Tapi Jezil tetap meyakinkan bahwa penyelidikan yang dilakukan kepada dia ini bukanlah pidana resmi. Kemudian di musim panas tahun 2018 di sebuah pemeriksaan dokumen ada catatan mengenai perusahaan-perusahaan ganjo ya, perusahaan-perusahaan gitu ya, yang memberikan sumbangan besar untuk dana pembelaan hukum dan kampanyenya Jezil. Nah ini aneh banget gitu. Nah di bulan Mei contohnya Northeast Alternative memberikan uang sebesar $20.000. Pemberian uang tersebut terjadi 4 hari setelah Jezil memberikan perusahaan tersebut host agreement atau surat non-opposition. Host agreement sendiri adalah perjanjian resmi pemerintah kota dan perusahaan yang ingin beroperasi di sana, yang menyatakan bahwa pemerintah mengizinkan perusahaan tersebut beroperasi di sana. Sementara untuk surat non-opposition adalah surat dari pemerintah kota yang menyatakan bahwa pemerintah tidak menentang rencana atau operasi perusahaan. Nah di tahun 2021 ya juga terungkap kalau ternyata Jezil ini pernah bekerja untuk perusahaan tersebut sebagai konsultan pribadi sekitar tahun waktu tersebut, padahal dia masih seorang pejabat di saat itu. Nah di bulan Agustus Jezil juga mendapatkan uang sebesar $5.000 dari pihak yang terkait dengan perusahaan ganjo yang bernama Hope Hill Health. Nah, lalu di bulan September, Jezil menerima $7.500 dari 8 penyumbang kampanye untuk dana pemilihan dari orang-orang yang terkait dengan Rusco Inc., sebuah perusahaan konstruksi di Fall River yang merenovasi 482 Globe ST, lokasi untuk operasi ganjo medis, CPS Wellness. Nah, dari sini terlihat kalau adanya aliran uang dari perusahaan narkoboy, perusahaan ganjo yang terkait dengan keputusan resmi dan posisi politiknya dia. Gila ya, bener-bener anak muda banget ya. Udah semena-mena menggunakan kekuasaan, temennya sama kerabatnya suka-suka dia diangkat menjadi pimpinan. Udah gitu berhubungan dengan perusahaan narkoboy lagi untuk mensupport dia. Dia pun akhirnya ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2018 oleh kepolisian negara bagian dan dia didakwa atas 9 tuduhan penipuan transfer elektronik karena diduga menipu investor Snowell dan 4 tuduhan pengajuan surat pemberitahuan palsu terkait bisnis tersebut. Jezil diduga menghabiskan uang investor untuk membeli barang-barang mewah. Namun Jezil di dalam sebuah konferensi pers membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa berita itu adalah tuduhan palsu yang dibuat oleh lawan politiknya untuk menjatuhkan dia dari posisi sebagai wali kota. Dan di tahun 2019 diadakan lagi nih pemilihan ulang terhadap Jezil. Ada 4 kandidat lain yang ikut serta di dalam pemilihan tersebut dan secara mengejutkan dia malah mendapatkan suara sebanyak 35% dari 4 kandidat yang lain yang menyatakan akhirnya dia menang di dalam pemilihan ulang ini. Banyak pihak yang merasa aneh dan gak puas atas terpilihnya kembali Jezil ini, tapi gak tahu kok bisa terpilih. Nah sehingga pada tanggal 18 Juli 2019 di dalam rapat khusus Dewan Kota, anggota Dewan menuduh Jezil sudah menerima suap dari perusahaan ganjo tadi. Dan di tanggal 9 September 2019 Jezil kembali ditangkap lagi dan dia dikenakan berbagai tuduhan geng, seperti tuduhan memeras uang dari perusahaan ganjo, tuduhan melakukan penyuapan, konspirasi pemerasan dan penipuan transfer elektronik, dan laporan SPT palsu. Singkat cerita, pada tanggal 21 September 2021, Jezil dijatuhi hukuman 6 tahun penjara federal setelah dinyatakan bersalah, geng.
Nah, jadi itu dia geng ya, salah satu koruptor atau ya anak muda yang melakukan penyelewengan terhadap jabatannya dia. Ketika dia menjabat, dia malah semena-mena. Namanya Jessel. Kalau yang di awal tadi orang Indonesia, ini orang Amerika. Sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan berikutnya nih, mengenai negara tetangga kita, yaitu mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia yang bernama Syed Saddiq yang dihukum karena melakukan korupsi. Nah, jadi geng, nih buat teman-teman Malaysia mungkin tahu ya, Syed Saddiq ini adalah seorang pria yang lahir pada tanggal 6 Desember tahun 1992. Ayahnya adalah seorang pekerja bangunan berwarga negara Singapura yang sering bolak-balik dari Johor ke Singapura untuk kerja. Ibunya adalah seorang guru bahasa Inggris yang membuka les sampai malam hari untuk menambah pendapatan keluarga. Nah, Saddiq ini belajar di Maktab Tentara Diraja, Sungai Besi ya, dan melanjutkan kuliahnya di Universitas Islam Internasional Malaysia atau UIA. Dan dia mengawali karirnya di bidang politik ketika dia menjadi pemimpin armada Sayap Pemuda dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia. Nah, dia ini menjadi juru bicara partai sejak didirikan pada bulan September 2016 serta dianggap sebagai salah satu anggota pendiri dan duduk sebagai dewan partai. Di tahun 2018, Saddiq mulai berkecimpung lebih jauh di dalam dunia politik ketika dia mulai berkontestasi di dalam pemilihan umum dan terpilih menjadi anggota parlemen. Dia kemudian diangkat menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga di masa pemerintahan Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri. Dan saat itu, dia menjadi orang termuda yang pernah memegang posisi menteri di kabinet. Sosok Saddiq ini adalah orang yang memiliki peran penting karena dia mendorong terbitnya undang-undang penurunan usia pemilih pada pemilihan umum Malaysia dari yang awalnya 21 tahun menjadi 18 tahun dan mulai berlaku pada tahun akhir 2021. Saddiq ini mulai meninggalkan partainya sekaligus meninggalkan perannya di pemerintahan pada tahun 2020 dan hal ini dia lakukan karena dia menolak mengikuti langkah dari anggota parlemen yang membelot secara massal untuk meruntuhkan pemerintahan Pakatan Harapan. Setelah dia keluar dari partai, dia mendirikan partainya sendiri, yaitu Partai Muda, yang membuat dia bisa ikut pemilihan legislatif di Johor. Namun geng, tiba-tiba banget nih, Saddiq, ya, seorang politikus muda ini justru terseret ke dalam kasus kriminal karena dia dituduh bersekongkol dengan asisten bendahara Partai Bersatu yang bernama Rafiq Hakim Razali. Rafiq ini dipercaya untuk menyimpan dana oleh Armada Ulia yang merupakan sayap pemuda dari Partai Bersatu yang mana dananya itu sebesar 1 juta ringgit Malaysia atau sebesar 3,3 miliar rupiah yang mana ini semua ya digunakan mereka untuk pelanggaran penyalahgunaan. Nah, pelanggaran yang diduga ini dilakukan pada tanggal 6 Maret 2020 saat pemerintah sebelumnya masih berkuasa. Selanjutnya, Saddiq juga dikenakan tuduhan karena menyelewengkan dana sebesar 120 ribu ringgit Malaysia atau sekitar 399,8 juta rupiah dari rekening MyBank Islami Armada Bumi Bersatu Enterprise dengan menyuruh Rafiq untuk membuang uang tersebut alias menghilangkan uang tersebut. Ya, kayak money laundry lah. Nah, dia juga diduga melakukan pelanggaran antara tanggal 8 dan 21 April 2018 dengan melakukan pencucian uang melalui transfer masing-masing sebesar 50 ribu ringgit Malaysia atau sekitar 166,5 juta rupiah. Karena kejahatannya itu, akhirnya dia dijatuhi hukuman selama 7 tahun penjara dan 2 kali hukum cambuk serta denda sebesar 10 juta ringgit Malaysia atau setara dengan 33 miliar oleh Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur pada tanggal 9 November 2023 karena terbukti bersalah melakukan korupsi. Koruptor termuda dari Malaysia. Nah, Saddiq ini dinyatakan bersalah atas 4 dakwaan, ya, yaitu melanggar kepercayaan, penyelewengan properti, dan pencucian uang, geng. Gila ya, muda-muda banget loh. Tapi yang paling muda dari Indonesia tadi, umurnya masih 20-an. Waduh, gimana ini, geng ya? Masih seumur jagung udah korupsi, gimana kalau udah tua ya? Gila. Oke geng, itu dia pembahasan kita kali ini mengenai kasus-kasus dari korupsi, ya, koruptor muda dari Indonesia, Amerika, dan Malaysia. Gimana menurut kalian tentang orang-orang ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.